kami tadi dilakukan bikin pedomannya, mungkin ada pedoman plan A, plan B. Sehingga tadi yang dikatakan oleh Pak Bagus itu bisa seandainya nanti sudah tidak COVID lagi, plan B-nya seperti ini. Jadi ada gabungan antara yang full COVID, kemudian antara COVID dengan enggak, terus yang terakhir adalah pure yang tidak. Jadi ada 3 rencana. Kita mau yang pertama 2 misalnya Zoom, kemudian sama live chat. Nah, kalau Zoom dan live chat itu apa aja yang harus kita persiapkan? Seperti kemarin Mbak Reni sudah bikin listnya. Nah, kalau Zoom itu berarti yang harus kita persiapkan, pertama adalah kasusnya. Kalau memang kita mau mereka bikin kasus, karena kita di sini internalisasi. Kemudian yang kedua yang kita persiapkan adalah formulir-formulir untuk mereka bikin learning product mereka apa. Kemudian yang ketiga adalah soal-soal. Yang keempat adalah PowerPoint dalam bentuk video. Jadi di situ video PowerPoint, ada PowerPoint-nya tapi di dalamnya ada suara kita. Kalau menurut saya kita pastikan dulu Pak ada tidaknya. Kalau menurut prediksi saya ini ya, kelihatannya sampai nanti Desember itu tidak akan ada pelatihan. Karena semua kementerian dananya diserap untuk mengatasi COVID ini. Nah, untuk memastikan sebaiknya bisa cek di penyelenggara. Mungkin kalau saya tadi kaitannya dengan tadi kan Pak Giarto terkait dengan versinya Pak Suharyanto tadi ya Pak ya. Terus Bu Wahyu menanggapi ada sedikit beda. Nah ini mungkin perlu diklarifikasi juga Pak. Mungkin seperti apa gitu ya. Silakan Mbak Reni. Ya Pak, kalau yang saya lihat dari jadwal yang Bu Eni share, memang dia di awal itu start, misalkan kalau yang 12 JP memang dia full di 12 JP, kayaknya nggak ada 3 JP di awal tuh dia nggak ada, dia langsung full 12 JP. Kemudian Zoom meeting dimulai dari pagi jam 8.15, kemudian ada tugas mandiri. Nah, grup chat itu kan mereka bagi 3 kelompok. 3 kelompok itu misalkan si absen nomor 1 sampai absen nomor 15 menjadi grup chat A. Absen nomor 16 sampai absen nomor 30 menjadi grup B. Kemudian grup C itu absen nomor 17 sampai 45. Sehingga di sini memang kerja kita untuk grup chat itu sangat cepat. Dan memang kalau dari durasinya hanya 45 menit per grup. Untuk grup chat ya agak luar biasa nih Pak kerja kerasnya Pak, karena begitu padat dan berarti memang harus dari kitanya, dari WI-nya yang pintar-pintar bagaimana cara menyampaikan informasi dengan waktu yang cukup singkat dengan 45 menit itu untuk memaksimalkan grup chatnya. Kemudian untuk tugas mandiri, nah kalau tugas mandiri ini apakah kita kumpulkan di hari yang sama atau tugas mandiri kita kumpulkan pada waktu yang besok entah kapan menentukan itu. Kemudian untuk tugas learning journal, mohon seperti apa Bu Wahyu kalau teman-teman PKN jalan itu? Silakan Bu Wahyu. Baik, terima kasih. Learning journal itu ya apa yang dia peroleh pada hari itu, semacam resume tapi sudah sampai pada yang terakhir itu dia apa itu namanya manfaat apa sih yang saya peroleh dengan materi ini. Itu yang mereka lakukan. Nah, mungkin nanti kalau di Latsar, mereka disuruh menginternalisasikan dari materi ini, nilai-nilai ini, mereka gimana itu menginternalisasikannya. Itu kalau di Latsar. Kalau Pak Hadian tadi bagus sekali terkait dengan yang diupload adalah PowerPoint. Tapi pengalaman kemarin kami hanya mengupload PowerPoint, pesertanya itu mengatakan kalau hanya PowerPoint saja kita nggak ngerti penjelasan secara rincinya. Oleh karena itu, kenapa di situ ada yang namanya video PowerPoint. Jadi ada PowerPoint-nya, tetapi kita menarasikan, menjelaskannya sampai dengan contoh-contohnya. Nah, itu yang mereka perlukan di situ, karena kita tidak bisa ketemu langsung. Nah, itu. Saya kira itu mungkin. Nah, jadi kalau memang terus terang Ibu dan Bapak lebih capek ini.
Saya mengalami banget itu, capek sekali. Sehingga ini tadi aja baru selesai rapat ini yang Mbak ini sedang mengikuti. Jadi Widya Iswara Madya. Apa yang harus kita lakukan berikutnya nanti kan presentasinya dia harus seperti apa, penilaiannya seperti apa. Karena LAN sendiri juga masih mencari cara honornya. Karena terus terang saja honor itu harus real. Ini kamu ngajar 10 JP ya 10 JP. Harus ada bukti rekamannya. Kalau Zoom meeting harus ada bukti rekaman Zoom meeting. Kalau pakai WA harus ada bukti rekamannya WA itu sendiri. Ini yang kami peroleh juga dari teman-teman BPK dan BPK. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, Mbak Tami. Ya, makasih Pak. Kalau saya sebetulnya apa yang kita kerjakan ini dibilang mubazir nggak juga sih ya, karena namanya juga persiapan, kita nggak tahu ke depannya akan seperti apa, sampai bulan Desember kah seperti itu. Yang pertama dibuat saja panduannya nggak masalah kalau menurut saya, karena toh ini juga akan jadi nilai angka kredit buat kita kalaupun memang nggak ada latsar sama sekalipun. Lalu untuk latsar harus dipastikan juga jumlah pesertanya untuk satu kelas apakah 30 atau 40. Kayaknya 30 aja udah keteteran untuk pembagian jumlah chattingnya. Satu kali chatting 10 atau lebih itu berpengaruh terhadap tercapainya hasil pembelajaran. 10 orang kemarin yang saya rasakan di penjajangan Madya itu juga sudah banyak banget satu grup 10 orang. Tapi kalau lebih dari 10 orang ya lebih berasa lagi berarti effortnya. Terus untuk tadi yang dibahas oleh Bu Wahyu, learning journal untuk latsar, berarti sama halnya seperti lembar refleksi mungkin ya, kalau saya boleh samakan. Seperti lembar refleksi yang peserta harus buat selama masa seminggu bela negara kalau nggak salah. Apa yang dirasakan, manfaat apa yang didapat, seperti itu dari materi di hari itu. Kalau memang konsepnya sama seperti lembar refleksi, berarti selama proses latsar itu peserta mengisi lembar refleksi dari mulai awal bela negara sampai dengan berakhirnya materi. Lalu yang ketiga, untuk soal kuisis mungkin diserahkan kepada kelompok pengampu masing-masing agenda. Tapi kalau untuk soal-soal ujian, kan kalau nggak salah ada ujiannya ya, latsar ya? Ada ujiannya. Nah, ujian ini harus dengan apakah ada updatean atau ada penambahan soal lagi, itu juga harus direncanakan kembali. Kalau tidak ada, saya ingin menyampaikan, saya kira dimulai dari yang terakhir dulu, Mbak Tami ya. Memang bisa saja ini dikatakan mubazir atau tidak mubazir ya. Tetapi tadi seperti yang di awal, saya dipesanin oleh Ibu Kapus, setidaknya beliau akan menghargai ini sebagai kegiatan kita sebagai angka kredit, itu yang pertama. Ya, kemudian yang kedua, ini harapannya adalah bisa menjadi koin, tadi kan poin, bisa menjadi koin jika berhasil melaksanakan luncuran yang KL lain, ya, yang KL lain. Tetapi kalau bicara kepastian, saat ini tidak ada yang belum ada yang bisa memastikan. Jadi Pak Wid juga menyampaikan bahwa sedang diusahakan terus. Nah, oleh karena itu, kalau saya sih cenderung sarannya Bapak Ibu itu kita mau ngambil jalan tengah saja. Misalnya adalah diutamakan dulu kita membuat panduan dulu. Gimana Bapak Ibu? Ya, saya setuju seperti itu Pak. For the time being itu yang bisa kita lakukan gitu Pak Giarto. Jadi kita bisa tampak siap ya kepada struktural bahwa kita ada siap sebenarnya gitu. Kapanpun dia akan mulai, kita sudah ada perencanaan terkait itu. Nah bahkan saya sempat koordinasi dengan Pak Hartoto, Pak Kapus Diklat kader Milan itu, beliau
Itulah yang saya dapat 2 jadwal itu dan pedoman itu. Nah, kemudian kalau kita sudah ada pola, ya artinya kita buat sendiri modelnya, kita buat juga jadwal. Apakah kita persis seperti itu atau kita nanti ada lebih detail lagi, ya monggo begitu Pak. Sehingga kalau kita punya panduan dan punya jadwal itu, nanti ada lagi bagaimana panduan untuk coaching dan lain-lainnya itu yang menyesuaikan, tentunya itu udah pegangan yang bagus sekali kan Pak, tanda bahwa kita siap sebenarnya untuk melaksanakannya. Ya. Gimana Bapak Ibu, setuju nggak kalau itu dasarnya? Ya. Kalau saya Pak, sebaiknya manajemen dulu yang bikin panduannya. Ini sebetulnya panduan ini kita bikin bukan panduan sih ya, bahasanya tuh lebih kepada teknisnya untuk latsar COVID ini seperti apa sih gitu. Kita sama persepsi dulu, biar nanti ketika kita share ke teman-teman pengampu di luar manajemen, mereka pun paham dengan alurnya. Atau mungkin kita buat alur prosesnya. Pada saat 3JP pertama kita ngapain, ini ngapain, seperti itu. Jadi kita aja dengan manajemen, di dalam manajemen ini saya rasa belum semuanya satu persepsi mungkin. Bagus atau Bu Endang? Ya, saya pikir memang betul Pak. Jadi kita membuat dulu besarannya aja kayak apa. Dan jam, modelnya kayak apa. Kita pakai kan yang lain sebenarnya kan seperti yang di Bu Emi itu kan sudah ada tuh. Ada inovasi baru mungkin ya, seperti bela negara itu. Negara itu kan bagaimanapun juga kan tanggung jawab di manajemen juga kan. Bagaimana mentransfer bela negara itu kepada anak-anak yang di situ lebih banyak di lapangan, misalkan seperti itu. Perlu juga dipikirkan. Oke. Bu Endang? Ya Pak, saya rasa saya merangkum dari Emi sama Mbak Tami itu saya setuju sekali. Ya, saya rasa kalau panduan kan sudah jelas itu surat edaran dari LAN itu, ngajunya ke situ aja. Bagaimana cara belajarnya, tugas-tugasnya, semua kan sudah dijelaskan di SE LAN terkait dengan pelaksanaan diklat pada saat pandemi ini kan sudah jelas di situ.